Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Puji Tuhan sehat ya semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, satu orang nak untuk memimpin doa kita. Tanpa unjuk nama ya, kalian kan udah besar-besar. Jadi sadar diri aja buat doa. Atau Bapak aja yang nunjuk? Iya, Pak. Soalnya, anak yang di belakang, Lisma, tolong nak mimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa sehingga kami sudah sampai di tempat ini dalam keadaan semangat. Tuhan, sebentar lagi kami memulai pembelajaran kami, kiranya apa yang kami pelajari dapat menjadi ilmu bagi kami, dan kami juga berdoa supaya Bapak Guru kami diberikan kesabaran, ketabahan dalam membimbing dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pantun. Tapi sebelum kita masuk ke pantun itu, kalian udah pernah nggak mendengarkan apa itu pantun? Pernah? Kalau menurutmu, Lisma, apa itu pantun itu? Kalau menurut Bapak, masa air itu nggak jenis pantun sih. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang dikenal oleh zaman dahulu dan sangat dikenal pada masyarakat lama. Baru ada yang menurut KBBI. Tapi sebelum masuk ke menurut KBBI itu apa? Ya, bagus ya. Menurut KBBI, pantun adalah bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri 4 baris dan bersajak AB-AB. Paham sampai pengertiannya? Paham, Pak. Baik, kita lanjut ya. Ciri-ciri pantun. Pantun setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Kalian tahu nggak barisnya itu apa? Misalkan Bapak buat satu contoh biar kalian mudah memahaminya. Oke, perhatikan ke depan. Setiap baitnya, dalam ciri-ciri pantun yang pertama, setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Yang dimaksud dengan ciri terdiri atas 4 baris ini. Sudah? Paham sampai barisnya? Baik. Yang kedua yaitu bersajak AAA dan AB-AB. Yang dimaksud dengan yang bersajak AAA itu dan AB-AB huruf terakhir dari sebuah pantunnya. Misalkan ini adalah G. Berarti dalam ciri-cirinya ini A, ini dalam ciri-ciri pantunnya ini B, B. Ini A, ini B. Udah. Baru ciri-ciri pertama AAA itu adalah hurufnya ini sama semua. Misalkan kalau G ini diganti menjadi H, ini H, ini H,
Ini H berarti bersajak A. Udah? Baru terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya 8 sampai 12 suku kata ini. Kata pertama, kedua, tiga, empat. Itu seterusnya. 8 sampai 12 kata. Sudah? Baru baris pertama dan kedua disebut sampiran. Inilah baris pertama ini disebut dengan sampiran. Sedangkan ini disebut isi. Udah? Paham sampai ciri-cirinya? Baru kita masuk lagi ke fungsi pantun. Fungsi pantun itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif yaitu sebagai alat komunikasi menyampaikan pesan atau informasi secara tersirat dan santun. Misalkan kalian kalau membuat pantun itu, kalian harus menyampaikan komunikasinya dengan baik dan benar. Misalkan tidak ada kata-kata kasar atau yang berbaur apalah kasar. Udah? Baru yang kedua itu fungsi estetis, yaitu memiliki keindahan sastra dari segi irama maupun maknanya. Apa itu irama? Iya, bunyi ya. Kalau kalian menyampaikan sebuah pantun itu harus jelas bunyi dan iramanya. Contohnya inilah kalian baca. Misalkan naik perahu menuju seberang gitu. Jangan monoton dia. Menahu perahu menuju seberang jadi kayak gitu. Udah? Baru yang ketiga fungsi edukatif, yaitu mengandung nilai-nilai moral, etika, dan ajaran hidup. Misalkan kalau kalian menyampaikan atau menulis suatu contoh pantun, harus ada nilai-nilai moralnya, baru ajaran hidup, seperti agama, adat istiadat. Dah? Oke, yang keempat fungsi hiburan, yaitu sebagai sarana hiburan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau yang dimaksud dengan fungsi hiburan itu, pantunnya itu kayak pantun lucu, pokoknya bersifat menghibur lah dia, menghibur. Jangan ketawa kalian ya, nggak ada yang lucu kan. Baru yang kelima fungsi sosial. Yang kelima, belum terakhir. Fungsi sosial, yaitu berperan sebagai kehidupan di masyarakat, terutama dalam acara adat dan tradisi. Paham yang dimaksudnya fungsi sosialnya? Nanti paham. Nanti ditanya nggak tahu. Tahu kan? Baru fungsi terakhir, fungsi persuasif, yaitu digunakan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Misalkan kalian membuat pantun itu, ayo berpantun, ayo kayak gini gitu. Udah, namanya juga membujuk atau mempengaruhi orang lain. Paham sampai fungsinya? Kalian berdua kayak ada aku rasa aneh-aneh kalian dua. Kenapa kalian dari ketawa? Ada yang aneh dengan Bapak? Kasih tahu. Yang mana? Namanya udah tua kan. Keyboard laptop itu nggak jelas lagi nampak. Ya? Kita lanjut? Oke. Jenis-jenis pantun. Pantun itu ada yang pertama pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah salah satu jenis pantun humor yang dibuat dengan tujuan menghibur atau menebak. Misalkan, budak-budak bermain batu, batu dikira satu persatu. Badannya lurus bermata satu, ekornya tajam. Apakah itu? Salah. Dia bukan hewan ya. Tapi dia benda. Salah. Pulpen. Kurang tepat. Pensil. Kurang tepat. Spidol ini punya lubang gak sih? Gak ada lubangnya ini. Iya, jarum. Kan memang jawabannya jarum loh. Udah? Paham teka-tekinya, pantun teka-tekinya? Itu yang kedua pantun jenaka. Pantun jenaka adalah salah satu bentuk karya sastra lisan yang telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia.
Misalkan ini mengajak kita untuk mencerah masa depan kita, pantunnya. Bisa kau bacakan apa Paskah? Contohnya? Coba baca nak. Ada kucing di atas asbes. Ekornya panjang seperti ular. Kalau kamu ingin sukses, jangan malas dan rajinlah belajar. Ya. Paham pantun jenakanya? Serius ya kalian paham? Nanti ditanya nggak tahu. Kalau mau sukses jangan malas belajar ya Pak. Oh. Ya bisa kita lanjut. Ada yang apa nak? Itu kan pantun jenaka. Terus Bapak bilang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Itu contohnya nggak ada budaya Indonesia. Itu lebih ke ini Pak. Pantun iya. Berarti budaya Indonesia malas belajar ya? Ini kan menurut Bapak sih, bukan. Maaf ada sedikit kesalahan ya, tapi nggak apa-apa kan? Tapi dalam pantun jenakanya bisa kalian pahami kan? Bisa kan Deka? Bisa Pak. Oke. Kita lanjut. Lanjut Pak. Ya, pantun agama. Pantun agama adalah jenis pantun yang mengulas tentang dunia keagamaan. Contohnya, teman sejati selalu akrab, makan bersama sepotong kebab. Jadilah pribadi yang penuh adab karena selalu baca Alkitab. Dia kalau keagamaan ini kayak ajaran apalah Kristen, Islam, punya jenis agama kita lah. Bisa kita lanjut. Ini pantun nasihat. Pantun nasihat adalah jenis pantun yang bertujuan untuk mengajarkan dan memberikan nasihat moral serta budi pekerti. Contohnya, hati-hati menyeberang, jangan sampai titian patah. Hati-hati dirantau orang, jangan sampai berbuat salah. Paham dengan pantun nasihatnya? Bisa Ika? Bisa Pak. Bisa dipahami kan? Lisma? Bisa Pak. Sekali lagi ketawa, keluarkan ya. Dari guru-guru yang lain pun kalian sering ketawa. Sudah Lisma, bisa kita lanjut? Bisa Pak. Pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang menggunakan kata kiasan atau menyampaikan maksud tertentu secara tersirat. Contohnya, bunga terang menawan hati, indah mereka kupandangi. Gunung tinggi akan kudaki, biar lautan akan kuseberangi. Itulah contohnya pantun kiasan itu. Sudah paham? Paham kan Nirdin? Nah, tolong bacakan Paskah, nak. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Oke. Sekian dulu materi kita hari ini, tapi sebelum kita menutup, Bapak ingin membuat kuis kalian. Ini secara pribadi aja, nggak usah berkelompok ya. Oke. Bisa kalian tulis lah. Kalau nggak ditulis, bisa Bapak menjelaskan sama kalian. Apa maksudnya? Iya, soalnya saya berikan sama kalian. Tapi Bapak baca aja ya. Dari kelima contoh ini, dari jenis-jenis pantunnya, coba kalian buat satu atau dua, pilih kalian lah. Minimal dua dari jenis-jenis pantunnya, baru buat contohnya. Iya, contohnya aja. Misalkan satu contoh pantun nasihat, satu contoh pantun agama. Nanti kita baca bersama-sama.
Tapi dia berciri-ciri yang kedua ya. Ada satu bersajak AAA, baru satu lagi bersajak AB-AB. Udah? Kalau belum jelas bisa ditanya.
Sudah siap, nak? Udah. Yang di belakang udah siap. 2 menit lagi ya.
Udah waktunya udah. Udah, rasa Bapak udah bisa lah itu diperiksa ya. Oke, mulai dari belakang aja. Coba kau Lisma maju ke depan, bacakan pantun yang kau buat. Yang pertama, pantun nasihat bersajak adik-adik Pak. Buah duku, buah kedondong. Nah, lagi nih. Pasca, nanti kau kalau maju diketawai, gak sakit ke hatimu? Enggak tahu. Buah duku, buah kedondong. Enak rasanya dimakan bersama. Jika engkau suka berbohong, sedih hati ayah dan bunda. Yang kedua Pak, pantun agama bersajak AAAA. Buah mengkudu banyak serat, minyak zaitun dari bujaran. Jika hidupmu terasa berat, peganglah agama erat-erat. Oke, tangan. Bagus ya. Hah? Berurut aja dari belakang. Coba nak. Pantun nasihat bersajak hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, Pak. Kok hati-hati? Mana ada hati? Yang ciri-ciri pantun tadi AB-AB sama AA, bukan ada hati-hati. Hati-hati yang kau maksud. Lanjut. Di tepi kali saya menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disangka agar selamat di akhirat. Oke. Yang kedua, pantun jenaka. Kata jantan berkaca, si betina merasa malu. Anak yang malas membaca pasti dimarahi ibu. Oke, tepuk tangan. Lanjut, Ardina. Itu bersajak hati-hati lagi. Oke, ya, lanjut. Belajar di pagi hari ini. Jadi jangan tunda. Hidup ini sekali terjadi. Gunakan waktu sebaiknya. Oke. Lalu yang kedua pantun jenaka bersajak AAAA. Sepajak mati di semangka dapat bonus si buah naga. Kalau gagal jangan murung saja, bagi-bagi biasanya kau. Oke. Lanjut Lesteria. Udah lapar kau Lesteria. Semangat dulu. Di sini saya memilih pantun agama yang bersajak hati-hati. Janganlah berbicara dalam sama. Janganlah kamu benar-benar pada anak. Bebas. Yang kedua pantun nasihat. Hidup serakah akan membawa siksa. Hidup tamak akan membawa dosa. Hidup angkuh akan membawa celah. Hidup baik akan membawa. Lanjut.
Iya, pasca aja dulu. Pantun nasihat saja adik-adik. Jalan hidup penuh dengan rintangan. Berusaha dengan sabar dan tekun. Jangan menyerah di tengah jalan. Berjuang dengan hati yang kuat. Yang kedua, pantun jenaka. Saja adik-adik. Naik becak ke kota tua. Becaknya rusak di tengah jalan. Waktu kecil saling tertawa. Udah besar tambah melawan. Oke, lanjut yang terakhir, Eka. Pantun nasihat bersaja adik-adik. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan diambil dibuat kajang. Jika ingin hidup berkecukupan, belajar rajinlah sejak sekarang. Yang kedua, pantun pendidikan bersajak AAA. Bunga mawar harum wangi, tumbuh subur di tepi kali. Rajin belajar setiap hari agar cita-cita tercapai nanti. Oke. Baik, semua dari contoh-contoh yang kalian buat itu sudah benar semua ya. Berarti kalian sudah paham mengenai pantunnya kan? Oke. Sebagai tugas di rumah, kalian carikan contoh pantun dari 5 jenis-jenis pantunnya itu. Misalkan 1 pantun jenaka, agama, teka-teki, jenaka. Nanti minggu depan kita periksa sekalian melanjutkan materi berikutnya. Iya, cuman pantun aja. Karena kita belum masuk ke materi yang berikutnya. Nanti minggu depan baru kita lanjut. Oke? Baik, sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian menjadi motivasi dalam hidup kalian. Oke? Sebelum kita pulang, 1 orang nak untuk memimpin 2 kita supaya kita akhiri kehidupan kita. Oke, Pasca, dari tadi kau senyum-senyum mulu, udah banyak apamu ya, uangmu, supaya senyum-senyum kau dari tadi. Buatlah. Oke, kalian kalau pulang ke rumah masing-masing, hati-hati ya, jaga kesehatan. Oke, selamat pagi. Pagi, Mbak.